Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Des Hasan Pratama dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menerangkan tentang pengantar manajemen resiko kredit. Manajemen resiko kredit adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memantau risiko yang terkait dengan portofolio peminjaman bank. Tujuannya untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan pendapatan berkelanjutan. Definisi resiko kredit yang pertama, resiko gagal bayar. Kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran peminjaman. Yang kedua, resiko konsentrasi. Resiko yang timbul dari eksposur terpusat pada suatu sektor, wilayah, atau debitur. Yang ketiga, resiko penurunan nilai. Resiko penurunan nilai aset kredit akibat perubahan kondisi ekonomi atau kemampuan pembayaran debitur. Selanjutnya, jenis-jenis resiko kredit. Yang pertama, resiko prestasi. Resiko bahwa debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Selanjutnya, yang kedua, resiko konsentrasi. Resiko yang timbul dari eksposur terpusat pada satu sektor, wilayah, atau debitur. Yang ketiga, resiko penurunan nilai. Resiko penurunan nilai aset kredit akibat perubahan kondisi ekonomi atau kemampuan pembayaran debitur. Lalu selanjutnya, proses manajemen resiko kredit. Yang pertama ada identifikasi. Mengidentifikasi resiko kredit yang kemungkinan timbul dari aktivitas pengkreditan. Yang kedua, mengukur besar resiko kredit untuk menentukan dampak dan kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga, mitigasi. Menetapkan strategi dan tindakan untuk mengurangi atau mengendalikan resiko kredit. Yang keempat, monitoring. Memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko kredit. Selanjutnya, identifikasi risiko kredit. Yang pertama, analisis industri. Memahami kondisi dan prospek industri yang menjadi target penyaluran kredit. Lalu yang kedua, analisis debitur. Menilai kemampuan debitur dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Yang ketiga, analisis agunan. Mengevaluasi kualitas dan nilai agunan yang digunakan untuk menjamin kredit. Yang keempat, analisis portofolio. Menilai konsentrasi risiko pada sektor, wilayah, atau debitur tertentu. Lalu, adapun pengukuran risiko kredit. Yang pertama, pemeringkatan kredit. Penilaian terhadap risiko kredit debitur untuk mengatur probabilitas gagal bayar. Yang kedua, penentuan eksposur kredit. Perhitungan besarnya potensi kerugian yang dapat timbul akibat risiko kredit. Yang ketiga, perhitungan kerugian kredit. Estimasi besarnya kerugian yang mungkin terjadi berdasarkan probabilitas gagal bayar. Lalu, mitigasi risiko kredit. Yang pertama, diversifikasi. Menyebar risiko kredit ke berbagai sektor, wilayah, atau debitur. Yang kedua, agunan. Meminta jaminan atau agunan untuk memitigasi risiko gagal bayar. Yang ketiga, asuransi kredit. Mengalihkan risiko kredit kepada pihak asuransi. Yang keempat, lindung nilai. Menggunakan instrumen derivatif untuk memitigasi risiko kredit. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi risiko kredit. Ada 4. Yang pertama, pemantauan kinerja kredit. Memantau kualitas kredit dan tanda-tanda potensi masalah. Yang kedua, analisis portofolio. Mengevaluasi komposisi dan kualitas portofolio kredit secara berkala. Yang ketiga, stress testing. Menguji ketahanan portofolio kredit terhadap skenario buruk. Yang keempat, pelaporan. Menyusun laporan risiko kredit untuk manajemen dan regulator. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.